Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Maulidia Ramli dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita di program Ayo Sehat dengan Sehat Hidup Lebih Bahagia. Dan pastinya kita hadir untuk memberikan informasi dan tips seputar kesehatan langsung dari ahlinya. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas topik yang akhir-akhir ini sangat populer begitu di masyarakat ya. Kita pasti sering mendengarkan mengenai program vaksinasi COVID-19 yang tengah dijalankan oleh pemerintah. Nah tentunya kita ingin mengetahui sebenarnya seberapa ampuh sih vaksin ini untuk mengobati atau menyembuhkan pasien yang terpapar COVID-19 dan juga apa efek sampingnya. Nah nanti kita akan membahasnya langsung bersama dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Aceh, Dr. Safrizal. Tapi sebelum itu nih pemirsa, kami tidak lupa untuk mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0651 41773. Nah selain itu juga Anda yang ingin menyampaikan saran atau tanggapan atau mungkin keluhan seputaran vaksin ini, kamu bisa juga langsung menghubungi kita di DM Ayo Sehat TVRI Aceh, karena nanti kita akan langsung menjawab pertanyaannya dengan mendatangkan ahlinya yang memang akan menjawab pertanyaan seputar vaksin COVID-19. Nah dengan tema vaksin tiba siapa bersedia, ini langsung saja kita sambut Dr. Safrizal Rahman MKes SPOT. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Iya, silakan duduk dokter. Terima kasih. Iya. Nah, ini pemirsa pastinya kita sudah mengetahui ya program vaksinasi yang sudah dijalankan oleh pemerintah dan dimulai pertama perdana sekali itu ketika disuntik kepada Bapak Jokowi itu pada tanggal 13 Januari kemarin. Kemudian untuk di Aceh khususnya sudah dilakukan kepada Gubernur Aceh Bapak Nova Iriansyah, vaksinasi perdana di Aceh gitu ya dokter ya. Dan ternyata Dr. Safrizal ini juga salah satu orang yang ikut divaksin pada saat itu. Ya, Baik dokter, ini sebelum kita bahas mengenai vaksinasi COVID-19 ini, bisa dokter ceritakan kepada kita bagaimana sih dokter pengalamannya setelah disuntik vaksin, apakah mengalami perubahan pada tubuh gitu dokter? Ya, saya sudah mengikuti perjalanan vaksin ini kan sejak mulai ada isu pembuatan vaksin. Jadi kita ikuti terus perkembangan daripada pembuatan vaksin ini sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah kedokteran. Dan ketika itu sudah selesai, maka beberapa kali juga kita dari Ikatan Dokter Indonesia berkesimpulan bahwasanya vaksin ini memang vaksin yang dibuat dengan sangat benar. Nah untuk itu maka tidak ada alasan kita untuk menolak, sehingga memang kita sudah menunggu. Dan saya beberapa kali menyampaikan selama proses daripada pembuatan vaksin menurut kaedah ilmiah itu terselesaikan, maka saya bersedia divaksin. Kita semua tenaga medis bersedia divaksin. Dan alhamdulillah ketika diminta untuk ikut dalam program vaksin pertama di Aceh, saya langsung bersedia. Langsung bersedia dan ya? dilakukan penyuntikan vaksin. Beberapa teman mengatakan mereka memiliki setelah divaksin merasa agak pegal di tangan dan sebagainya, dan alhamdulillah saya tidak merasa apapun. Tidak merasa apa-apa, seperti sehat begitu dokter. Bahkan ketika dilakukan injeksi pun saya hampir tidak merasa ada sedikit pun sakit begitu ya. Jadi saya sempat berterima kasih kepada injeksi dan ternyata sampai sekarang tidak ada masalah. Nggak ada masalah dokter ya, dan artinya ini juga sudah sesuai begitu dengan apa yang dikeluarkan oleh BPOM gitu ya, bahwa vaksin ini memang aman dan juga dikeluarkan oleh MUI, instruksinya juga halal gitu dokter ya. Dan ini bisa menjamin kepada masyarakat artinya untuk tidak takut divaksin gitu dokter ya. Alhamdulillah saya juga dan kita semua dari kesehatan mengatakan kepada masyarakat yang paling mengerti masalah kesehatan itu ya orang kesehatan, dan kesehatan juga saya pikir tidak ada yang menolak vaksin, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir karena kita sendiri mau divaksin, yang sudah lebih mengerti, dan harapannya adalah masyarakat bisa mencontoh kita begitu. Begitu, baik. Ini Ketua Ikatan Dokter Indonesia Aceh saja ini sudah divaksin. Nah, ini untuk masyarakat juga jangan takut atau jangan khawatir juga gitu ya. Tapi sebenarnya nih dokter, kita bincang-bincang mengenai vaksin. Ini kan kita sudah nggak asing sebenarnya dengan vaksin ya dokter ya. Sejak usia bayi saja sudah mulai divaksin, vaksin campak, polio, dan influenza juga ada gitu dokter ya. Dan menurut dokter sendiri nih, seberapa penting sih dokter vaksin ini untuk tubuhnya manusia gitu, khususnya vaksin Sinovac? Ya, kita barangkali di Indonesia ini adalah generasi-generasi yang hidup dengan vaksin. Dulu semuanya kita pernah divaksin, baik di saat lahir, saat sekolah, semuanya kita divaksin. Bahkan ada juga yang ketika dia berkeluarga dan kemudian
hamil divaksin, ada yang mau pergi umroh naik haji divaksin juga. Divaksin juga. Jadi itu sesuatu yang biasa. Hanya saja karena ini pandemi, maka vaksin ini dibuat mungkin dalam waktu yang relatif singkat. Dan kemudian memang zaman informasi yang sangat terbuka, sehingga banyak informasi-informasi yang tidak terlalu benar, kemudian sering didengar masyarakat, dan kemudian ini membuat banyak pendapat dan polemik di masyarakat. Tapi sebenarnya vaksin adalah hal yang barangkali sudah bisa diterima secara umum. Dan kemudian hanya saja memang vaksin COVID ini dibuat dengan waktu yang relatif singkat dibandingkan pembuatan vaksin normal. Dan itu WHO membuat garis-garis batasan vaksin yang boleh dipakai untuk COVID. Nah, setelah itu mereka buat, dan kemudian otoritas di satu negara juga akan mengeluarkan izin, namanya izin darurat atau emergency authority emergency use authorization, ini yang mereka keluarkan. Kalau ini sudah dikeluarkan, maka artinya sebenarnya negara sudah mengatakan ini boleh dipakai. Dan ini semua terhadap vaksin Sinovac ya, yang kita baru pakai ini sudah dilalui dengan dengan cukup baik, dan kemudian sudah direkomendasikan. Jadi saya pikir walaupun ini emergency use authorization, tetapi memang kondisi pandemi mengharuskan kita membuat langkah cepat begitu. Oke, jadi memang sudah melalui proses yang cukup panjang gitu dokter ya, pengujiannya, apalagi sudah sampai uji klinis tahap 3 gitu, kemudian baru dikeluarkan oleh BPOM bahwa ini sudah aman begitu untuk digunakan gitu dokter ya. Tapi sebenarnya kita juga penasaran sih dokter, ini kan vaksin bekerja dalam tubuh manusia. Sebagian orang pasti bertanda tanya, ini dari mana asal usulnya, kenapa bisa langsung vaksin ini bekerja untuk melindungi tubuh dari virus begitu dokter. Nah, dengar-dengar juga nih dokter, katanya vaksin COVID-19 ini terutama Sinovac itu menggunakan virus yang sudah mati terlebih dahulu ya dokter ya, baru kemudian partikelnya digunakan untuk melindungi. Benar begitu dokter? Jadi metode pembuatan vaksin itu banyak. Yang paling established adalah dengan virus yang dilemahkan. Ada juga metode yang mengeluarkan kode genetik dan kemudian nanti akan muncul antibodi. Tapi pada prinsipnya apapun vaksin yang diberikan kepada tubuh, dia itu apalagi seperti virus ini adalah antigen yang masuk ke tubuh. Ketika dia masuk ke tubuh, maka tubuh akan mengeluarkan upaya untuk melawan virus tadi, maka keluarlah antibodi. Yang ingin diambil adalah antibodi ini, karena kalau antibodi ini sudah keluar, maka antibodi ini akan melindungi tubuh dari infeksi. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh Sinovac dengan memberikan kita virus yang sudah dilemahkan untuk memancing antibodi kita keluar, dan kemudian setelah antibodi kita keluar, tentu saja ketika nanti kita terinfeksi dengan virus, maka antibodi ini sudah mengingat ini adalah virus yang harus saya lawan. Dan ini juga terjadi pada orang yang menderita COVID. Setelah mereka sembuh, itu antibodinya sudah terbentuk. Sehingga makanya kemudian yang sudah COVID tidak disarankan untuk vaksin lagi karena sudah ada antibodi. Sudah ada antibodi yang memang tercipta sendiri gitu dokter ya. Secara alami. Jadi memang vaksin ini memang tujuannya untuk menciptakan antibodi dalam tubuh gitu. Baru kemudian antibodi itu yang akan kemudian melawan virus ini. Betul. Nah, dokter, ini kan seperti yang sudah disampaikan bahwa BPOM sudah mengeluarkan izin edar penggunaan untuk kondisi darurat begitu dokter ya. Tapi yang menjadi polemik juga di sebagian masyarakat adalah tingkat efikasi dari vaksin Sinovac ini yang tergolong cukup rendah begitu. Nah, ini kan sebagian orang akan menyimpulkan sendiri ini dibandingkan dengan negara-negara lain yang tingkat efikasinya lebih tinggi begitu seperti Turki atau Brazil yang juga menggunakan vaksin Sinovac gitu dokter ya. Kemudian dibandingkan dengan Indonesia yang hasilnya tingkat efikasinya 65% begitu. Nah, sebenarnya untuk kategori yang aman atau ampuh itu yang seperti apa sih dokter? Ya, jadi efikasi ini salah satu parameter yang dipakai untuk melihat keampuhan dari satu vaksin memang. WHO itu mensyaratkan vaksin yang akan digunakan itu efikasi minimalnya adalah 50%. Jadi di atas 50% sudah oke. Sudah ampuh? Sudah oke, sudah boleh digunakan. Sudah boleh digunakan. Dan efikasi ini sangat tergantung dengan jumlah orang yang diuji coba. Dengan jumlah orang yang diuji coba dan kemudian dengan jumlah kasus yang berada di satu negara. Dan dibandingkan Brazil, kasus kita mungkin lebih sedikit. Dan kemudian dibandingkan Turki, jumlah yang diuji coba ke kita jumlahnya lebih sedikit. Kita hanya 1.600 orang dilakukan di Jawa Barat. Belum lagi proses monitoringnya.
Monitoring yang dilakukan untuk orang yang diuji fase 3 ini kan juga harus ketat gitu loh. Nah, ini melahirkan kemudian kita berada di angka 65,1% efikasinya. Tetapi ingat bahwasanya ada lagi yang namanya imunogenitas. Imunogenitas ini adalah kondisi di mana kalau vaksin itu disuntikkan dibandingkan dengan yang air ataupun cairan lain yang bukan vaksin, itu ternyata antibodi kita akan keluar sebanyak 99%. Dan ini Sinovac mengatakan 99%. Artinya terbentuk antibodi. Tetapi memang dengan efikasi sekian itu artinya kita juga bisa sakit. Tapi mudah-mudahan ketika antibodi sudah terbentuk, kalaupun kita menderita COVID dengan penyakit yang barangkali tidak akan berat, bergejala ringan dan sedang saja, artinya kita akan mampu bertahan dengan itu. Jadi karena itulah makanya kita mengatakan walaupun hanya 65,1%, kita oke, karena memang imunogenitasnya, safety-nya, dan kemudian persyaratan dari WHO juga sudah terpenuhi, yaitu lebih dari 50%. 50% gitu dokter, itu yang paling penting ya, dari persyaratan yang sudah ditetapkan oleh WHO, 50%, kemudian dari segi imunogenitasnya sendiri sudah cukup baik gitu dokter ya, makanya vaksin ini juga sudah boleh langsung digunakan gitu dokter. Nah ini juga yang menjadi tanda tanya gini dokter, kan ketika relawan vaksin COVID-19 itu sudah disuntik, artinya kan mereka memang sudah diperbolehkan begitu untuk menjalani aktivitas seperti biasa gitu dokter ya. Tapi dari mereka itu ada yang bahkan terpapar juga. Nah artinya kemungkinan untuk terpapar itu akan ada gitu dokter ya? Iya, sangat mungkin untuk bisa terpapar. Tapi itu tadi, dengan harapan adalah ketika terpapar, maka kita positif tetapi tidak akan mengalami sesuatu yang berat. Contoh hal yang paling lazim kita ketahui adalah ketika kita mau umroh, kita mau menunaikan ibadah haji itu semua divaksin. Divaksin, vaksin flu, influenza dan sebagainya ya. Tetapi pulang dari tanah suci, kita biasanya juga batuk, flu, pilek kan. Tetapi tidak berbahaya, tidak akan membuat sesuatu yang berat begitu. Nah artinya itu sah-sah saja sebenarnya. Tujuannya adalah terbentuk antibodi. Kalau katanya kalau sudah lebih dari 70% manusia di satu populasi itu memiliki antibodi, maka akan terbentuk herd immunity, di mana virus itu tidak akan tahu pergi kemana lagi. Pergi ke badan saya sudah punya antibodi, dia akan mati. Pergi ke badan orang lain, dia akan bertemu antibodi dan mati. Lama-lama dia akan hilang begitu. Oke, baik. Jadi ini memang langkah awal untuk memutus mata rantai COVID-19 itu ya, dokter ya. Jadi agar tidak meluas, salah satunya adalah dengan vaksinasi. Sekurang-kurangnya walaupun hanya sebagian orang yang sudah disuntik vaksin begitu, artinya walaupun memang demikian, artinya sudah ada yang aman gitu dokter ya. Betul. Dan itu yang paling penting sekarang gitu dokter. Nah, dokter, ini kan dokter selaku orang yang sudah menjalani vaksinasi di Aceh. Nah, ini sudah diceritakan bagaimana pengalamannya tadi tidak ada gejala sama sekali, tapi ada juga sebagian yang merasakan gejala gitu dokter. Yang menjadi tanda tanya ini gejalanya apa saja sih dokter, dari ringan sampai sedang, seperti apa yang kemungkinan yang bakal terjadi gitu? Ada yang mengatakan ketika divaksin untuk beberapa saat, bahkan disampaikan oleh Sinovac sendiri, yang paling tersering adalah keluhannya dia merasa pegal pada daerah suntikan atau lengannya ya, itu merasa pegal untuk beberapa jam. Jadi seperti disuntik lah ya, habis suntik kan merasa pegal, jalan pegal selama beberapa jam saja. Ada juga yang melaporkan kemudian dia mengalami ngantuk, lelah setelah disuntik. Itu umumnya, dan yang paling sering adalah rasa pegal tadi. Saya pernah bertanya kepada teman dari pusat yang barangkali gelombang vaksinnya itu lebih cepat dari kita, yaitu bersama dengan Pak Presiden. Mereka mengatakan dia merasa pegal selama 2-3 jam, udah itu selesai. Dan kemudian mohon maaf, Gubernur Jawa Barat ketika dilakukan uji klinis, dia ikut salah satu sebagai relawan. Sebagai relawan ya, juga langsung ya, Pak Ridwan Kamil, kita harus juga salut dengan keinginan beliau tersebut. Dia mengatakan dia mengalami ngantuk untuk beberapa saat, lemas, lelah dan pingin tidur. Baik dokter, tahan dulu sebentar karena memang tadi gejala-gejalanya itu memang awal ya, ringan sekali gitu dokter ya. Nah kita akan mengetahui lebih lanjut sebenarnya dari manfaat dari vaksin ini sampai dengan efek samping yang ditimbulkan setelah disuntik vaksin. Tetaplah bersama kami di Ayo Sehat. Allahu Akbar,
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, masih di Ayo Sehat dengan sehat hidup lebih bahagia. Dan kita masih bahas mengenai vaksin tiba, siapa bersedia, dengan narasumber kita yang luar biasa sekali, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Aceh, Dr. Safrizal Rahman, MKes SPOT. Nah, tadi Dr. Safrizal sudah sempat menyinggung mengenai gejala yang ditimbulkan setelah vaksinasi. Tadi gejala ringannya mulai dari pegal, begitu dokter ya, sampai ke bagian leher juga pegalnya, begitu. Nah, kita mau tanya nih, sebenarnya gejala ringan apalagi sih yang dirasakan oleh seseorang yang sudah menerima vaksin, kemudian gejala beratnya apa nih gitu. Jadi untuk masyarakat yang sedang menyaksikan Ayo Sehat lebih waspada dan kemudian tidak khawatir lagi, dan memang karena memang sifatnya itu sementara begitu. Dan untuk juga pemirsa yang ingin bergabung bersama kita di Ayo Sehat TVRI Aceh kali ini, itu bisa langsung saja menghubungi kita di layanan interaktif 0651417773, atau bisa juga bertanya mengenai vaksin ini, vaksin tiba siapa bersedia ini di DM Ayo Sehat TVRI Aceh. Langsung saja Dr. Safrizal, penjelasan yang sempat terpotong gitu dokter. Baik, terima kasih. Nah, jadi efek daripada setelah divaksin ini bagaimana itu tadi ya,
umumnya adalah ringan. Dan kemudian walaupun mungkin kita setiap dimasukkan sesuatu ke dalam tubuh tentu bisa saja terjadi hal-hal yang berat seperti katakanlah misalnya shock anafilaktik ya. Shock anafilaktik itu seperti alergi sehingga kemudian berakibat sampai kepada pingsan dan sebagainya, tetapi itu dalam laporan sangat minimal. Kalau kemudian ada sesuatu yang pernah kita saksikan di media sosial di mana seseorang yang habis divaksin kemudian dia pingsan, itu ternyata kita sudah telusuri dan pernah disampaikan bahwasanya orang ini juga memang punya kebiasaan kalau disuntik dia akan pingsan. Oh begitu. Dan kemudian begitu disuntik memang terlihat dia pingsan begitu gitu loh. ya. Nah, sama seperti orang ketika diambil darah, ada yang ketika diambil darah pingsan langsung begitu kan. Ada yang biasa-biasa saja. Tetapi secara umum sudah disampaikan oleh pembuat vaksin dalam hal ini Sinovac bahwasanya efek samping yang paling sering mereka jumpai pada pasien yang dilakukan uji klinis tahap 3 itu adalah perasaan pegal seperti agak panas di daerah lengan yang sudah disuntik. Yang lain tidak terlalu banyak. Dan kebetulan alhamdulillah saya pribadi tidak merasakan apapun. Sampai saat ini Sampai dokter saat ini tidak merasakan apapun. Wah, luar biasa berarti dokter. Alhamdulillah. Dan itu artinya. merasakan sesuatu itu apakah karena mungkin antibodi dalam seorang yang penerima vaksin ini kuat atau mungkin bagaimana dokter sehingga bisa menimbulkan efek atau gejala yang seperti dokter sampaikan? Karena saya mungkin pemikiran saya adalah saya sangat menunggu vaksin. Jadi saya siap divaksin, memang Antusias gitu. memang saya katakan inilah cara pelindungan kita gitu loh. Jadi ketika vaksin itu datang ya namanya kita sudah menunggu dia datang kita sambut, sehingga memang setelah dilakukan itu kita merasa senang, mungkin akhirnya imunitas kita naik, tidak merasa apapun gitu loh. Kan akan berbeda kalau orang yang takut ketika disuntik pun sedikit terpaksa, barangkali dia tidak menerima itu dengan lega. Saya sangat siap gitu, siap dokter. untuk itu, sehingga barangkali tidak terlalu bermasalah dan sama sekali tidak terasa. Tidak masalah gitu dokter. Dan ini kan program vaksinasi ini kan memang di awal tahap pertama itu ditujukan kepada tenaga kesehatan gitu dokter. Ini mungkin kalau dokter Safrizal mengatakan bahwa siap-siap saja karena memang sudah siap, kemudian juga memang siap menyambut gitu dokter. Nah, ini kan pasti beda lagi ceritanya dengan tenaga kesehatan yang lain gitu dokter. Mungkin dari yang dokter lihat sendiri seperti apa sih dokter yang terjadi begitu? Ikatan Dokter Indonesia Pusat itu sudah mengeluarkan bahwasanya dokter harus mendukung program vaksin. ID Aceh juga sudah menyampaikan himbauan kepada seluruh anggotanya untuk mau ikut divaksin. Meskipun tetap saja banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari bawah. Saya pikir organisasi kesehatan lain seperti Persatuan Perawat, Bidan dan lain-lain juga sama. Walaupun tetap saja memang ada bermacam-macam silang pendapat di bawah. Tetapi kita coba menjelaskan dan insya Allah penjelasan kita ini lambat laun bisa diterima. Kalau saya perhatikan perkembangan hari ke hari semakin banyak yang bersedia divaksin di Aceh, khususnya tenaga kesehatan. Bahkan informasi di rumah sakit Zainal Abidin tempat saya bekerja, komunitas dokter di sana yang saya tahu menanyakan, kita kapan nih divaksin? Sudah menantikan. Jadi gitu, menanti dokter, kita kapan nih? Kemudian melihat ada postingan di rumah sakit lain di Jawa sudah divaksin, maunya kita juga segera ya. Artinya kan sambutan baik ini barangkali bisa menjadi contoh kepada masyarakat yang pada gilirannya akan juga nantinya divaksin. Gitu. Begitu. Artinya garda terdepan saja ini untuk penanganan kasus virus corona ini saja sudah siap begitu ya, sudah bersedia mempersiapkan diri dengan segala hal begitu, dan artinya ini juga masyarakat yang sedang menyaksikan Ayo Sehat ya, semoga teredukasi kemudian juga siap menyatakan dirinya begitu, tidak yang melakukan melakukan penyebaran kabar buruk juga begitu ya. Pokoknya kita harus siap memang benar-benar gitu. Nah, ini terkait juga dengan penanganan nyerinya tadi dokter sempat mengatakan ada pegel-pegel, kemudian ada yang bahkan yang paling parah itu yang pingsan ya, memang karena memang kondisinya seperti itu dokter ya. Tapi untuk penanganan saat nyerinya itu dokter bagaimana cara mengatasinya? Ya, dalam satu proses vaksinasi paling tidak ketika kami divaksin itu ada memang tim yang disiapkan untuk menunggu efek sampingnya. Kalau terjadi efek samping, mereka bersiap-siap. Ada tenaga ahli di situ yang menunggu. Jadi setelah divaksin, nunggu beberapa saat untuk kemudian boleh melakukan aktivitas seperti biasa. Tentu saja ini supaya jangan terjadi efek samping yang barangkali berat. Alhamdulillah tidak ada pada saat itu. Nah, mengenai perasaan pegel, itu hal yang paling gampang sebenarnya barangkali kita beristirahat saja. Dan yang kalaupun kemudian muncul hal-hal lain yang seperti katakanlah mungkin
kalau tapi saya juga belum pernah mendapatkan kasusnya bengkak dan segala macam, ya monggo silakan dikompres saja pun sekarang sudah bisa. Biasa kan terjadi pada anak-anak kecil pun yang divaksinasi, setelah divaksinasi demam dan sebagainya macam, kan itu gejala biasa. Tapi laporan daripada vaksin COVID ini malah itu bukan dominan, malah hampir tidak ada yang demam karena setelah divaksin gitu loh. Oke, jadi memang benar-benar baik-baik saja gitu dokter. Ya, sepertinya seperti Sebagian itu. besarnya begitu ya dokter. Tapi Betul. nggak tahu sampai ke rumah. Ya. Ya pasti tetap dimonitor gitu dokter ya. Bahkan ketika habis divaksin, petugas vaksin di situ juga mengatakan kalau terjadi sesuatu yang barangkali tidak nyaman, silakan dihubungi nomor telepon. Mereka memberikan nomor telepon tertentu. Sudah ada nomornya, artinya Ya. memang sudah dijamin gitu ya. Oke, dokter, ini kan pasti sebagian masyarakat bertanya-tanya juga untuk mereka yang belum divaksin, yang belum mendapat giliran divaksin, kemudian seperti Oya juga pastinya sedang menunggu gitu dokter ya. Apa sih sebenarnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penerima vaksin? Jadi jangan sampai nanti kami datang dengan imun yang rendah, sedang sakit misalnya, ini jangan-jangan nggak boleh divaksin tapi memaksa diri karena saking antusiasnya gitu dokter. Nah ini seperti apa syaratnya? Jadi pertama memang di tahap awal ini vaksin akan difokuskan kepada tenaga kesehatan. Barangkali setelah itu adalah mereka yang melakukan pelayanan publik, artinya yang kontak dengan masyarakatnya besar, dan setelah itu mungkin akan masyarakat. Nah, kalau melakukan vaksinasi itu ada beberapa tahapan screening yang harus kita ikuti. Contoh yang pertama adalah di screening tentang identitas kita. Jadi dari identitas itu akan masuk data, dan kemudian data ini kan karena kita sudah punya nomor induk kependudukan ya, yang artinya sudah jelas per orang hanya punya satu, itu terdata secara nasional, dan kemudian akan ditanya apakah kita memiliki sakit-sakit tertentu, katakanlah misalnya kita darah tinggi, kita punya kencing manis, kita punya penyakit-penyakit paru seperti asma dan lain-lain, penyakit ginjal, penyakit hati atau penyakit-penyakit kronis lain, atau kita sedang demam tinggi, itu juga akan ditanyakan, dan kemudian bahkan diperiksa tensi kita, dan setelah itu, setelah kita dinyatakan memenuhi syarat dengan usia, kalau vaksin Sinovac ini kan antara 18 sampai 59 tahun, baru kemudian kita dipersilakan untuk dilakukan vaksin. Tanpa melalui screening ini tentu tidak bisa kita langsung minta disuntik saja. Nggak bisa suntik aja Nggak gitu, boleh. dokter. Istilah zaman tuh kayak selonong boy, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Nggak bisa selonong boy. Jadi memang ada screening yang Ada harus dilewati. screening. Dan ini juga uniknya sih dokter, faktanya waktu kemarin Oya baca, itu ternyata Wali Kota Banda Aceh sendiri saja yang bahkan sudah mendapatkan kesempatan divaksin juga waktu itu tidak bisa melalui proses vaksinasi karena memang terkendala dengan usia gitu ya dokter ya. Artinya memang usia 18 sampai 59 tahun itu yang diwajibkan untuk mengikuti vaksinasi ini gitu. Kemudian juga nih dokter, ini kan mengenai tensi darahnya gitu dokter. Nah, yang normalnya itu seberapa sih dokter yang memang diterima begitu untuk vaksinasi ini? Sepengetahuan saya untuk Sinovac mereka minta kalau bisa tensinya itu adalah di bawah 140. Di bawah 140. 140 apa namanya sistoliknya ya. Dan itu dilakukan tensi, dan kemudian memang kalau kita memang sudah punya riwayat hipertensi kan kita juga harus sampaikan kepada dokter yang melakukan pemeriksaan screening tersebut. Iya, jadi memang ada beberapa yang tidak bisa divaksin karena beberapa hal itu yang tidak dipenuhi begitu dokter ya. Dan inilah mungkin saatnya kita juga bisa mengetahui informasi mengenai vaksinasi ini, jangan karena memang ini adalah program pemerintah jadi semuanya ingin mendapatkan vaksin. Kebetulan juga memang gratis gitu dokter ya. Tapi ternyata tidak semua itu bisa divaksin ya. Kemudian nih dokter, ini kan sudah melalui screeningnya. Itu kemudian masuk ke tahap apa lagi nih dokter? Nah, setelah screening selesai, maka tentu kita akan masuk ke tahap injeksi penyuntikan vaksinasinya ya. Nah, dalam tahap vaksinasi ini biasanya yang melakukan penyuntikan itu juga memperlihatkan kok kepada kita ini vaksinnya ya, ini kemasannya terbungkus, ini kita ambilkan obatnya. Jadi spekulasi yang mengatakan itu disuntik bukan vaksin, itu disuntik vitamin C, disuntik hanya air itu, saya pikir tidak beralasan ya. Karena memang sudah dibungkus dalam kemasan. gitu. Bahkan saya sempat tanya ketika habis disuntik, karena saya tidak merasa sakit, saya tanya, itu jarumnya jarum apa gitu loh. Ya itu memang jarum yang dikirim dari perusahaan itu gitu loh. Jadi jarumnya kecil dan agak panjang gitu loh. Dari bioteknya sendiri gitu ya. Dari Sinovac memang sudah dikirim seperti itu begitu loh. Nah, tetapi memang tentu saja
vaksin ini kan bukan hanya datang dari Sinovac, banyak nanti. Jadi barangkali akan berbeda-beda variasinya nanti begitu loh. Nah, ini kan untuk sementara yang memang baru masuk ke Indonesia, khususnya di Aceh itu adalah vaksin Sinovac gitu dokter. Ya, betul. Nah, mungkin bisa diinformasikan berapa jenis sih dokter vaksin yang sudah dibeli oleh Indonesia? Indonesia itu sebenarnya membeli banyak vaksin ya, kalau tidak salah 6 atau 7 vaksin, 7 jenis ya. Tetapi memang yang sudah ada di pasaran adalah Sinovac. Pemerintah juga sudah membeli Pfizer, AstraZeneca, Moderna itu dalam hitungan jumlah yang cukup besar. Tetapi karena ini vaksin diperebutkan seluruh dunia, jadi barangkali antri, kita masih belum kesampaian untuk dapat barangnya kemari. Tapi kalau saya tidak salah, merek-merek yang saya sebutkan tadi sampai 50 juta dosis sudah dipesan oleh pemerintah masing-masing begitu loh. Banyak sekali gitu, artinya itu antri juga dan ya. Sinovac memang yang paling duluan, sehingga barangkali mungkin stok untuk kita karena kita antrinya di jajaran depan lebih cepat datang ke kita. Hanya itu sebenarnya. Nah dokter, ini kan ada pastinya perbedaan dong dokter antara vaksin Sinovac yang kita gunakan gitu dokter, yang dokter gunakan itu dengan vaksin yang lainnya misalnya Pfizer gitu dokter. Nah di Amerika sendiri itu mereka tingkat efikasinya itu bahkan hingga mencapai 90% gitu dokter ya untuk vaksin Pfizer ini. Nah, perbedaan lainnya gitu dokter, mungkin yang meyakinkan masyarakat bahwa memang vaksin ini tuh sebenarnya sama yaitu untuk melemahkan virus begitu dokter. Ya. Pasti prinsipnya adalah semuanya untuk melemahkan virus, bukan untuk melemahkan virus, tapi untuk menimbulkan antibodi. Untuk menimbulkan Itu antibodi. pasti prinsipnya seperti itu semuanya. Hanya saja barangkali perusahaan pembuatnya berbeda dan teknologinya berbeda. Kenapa saya kemudian tidak ikut-ikutan dalam upaya untuk mendesak pemerintah kenapa harus pakai Sinovac, kenapa tidak segala macam? Ada hal yang lebih menurut saya dari program Sinovac ini adalah dia sudah pernah dicoba ke masyarakat Indonesia, artinya secara genetik mirip sama kita begitu loh. Dan ini tentu saja memberikan rasa aman kalau orang satu daerah, satu negara kita kira-kira satu ras kita disuntik tidak apa-apa, mungkin pada kita juga tidak apa-apa begitu loh. Kan berbeda nih dengan vaksin-vaksin lain yang uji klinisnya tidak pernah dilakukan di sini. Nah, itu kelebihannya pertama. Dan kemudian kedua adalah vaksin yang dibuat seperti Pfizer, kemudian AstraZeneca itu untuk penyimpanannya dia butuh suhu yang lebih dingin dari Sinovac. Misal Sinovac ini suhunya hanya 2 sampai 8 derajat Celcius. Mereka itu sampai minus 20. Tentu saja kalau tidak disimpan dengan baik dan benar, kualitas vaksinnya akan jelek. Untuk Indonesia akan kesusahan, banyak daerah yang susah untuk dapat tempat penyimpanan yang seperti itu. Nah ini tentu saja kenapa kemudian saya berpikir bahkan untuk kita mungkin lebih realistis apa yang disampaikan pemerintah, walaupun sebenarnya kita membeli juga vaksin-vaksin tersebut begitu loh. Berarti dari segi fasilitas juga perlu dipersiapkan gitu dokter. Kalau kita melihat barangkali Sinovac itu membuat batasan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh itu. Kalau saya berpikir itu adalah karena mereka memang belum melakukan penelitian pada yang mereka larang itu. Orang wanita hamil tidak boleh, orang tua tidak boleh, segala macam. Artinya mereka memang berterus terang saja. Kalau misalnya mereka mau bisnis, mau nakalan kan cukup bilang ini boleh untuk semuanya, sudah. Boleh. Tapi memang mereka batasi karena mungkin, mohon maaf ya, ini kredibilitas saya pikir ya. Jadi mereka butuh kredibilitas dan bahkan kalau kita perhatikan Turki, presidennya sendiri langsung divaksin dengan Sinovac dan diekspos kemana-mana begitu. Jadi kita akan terimalah. Kalaupun nanti vaksin yang datang dari Amerika, dari Jerman, dari Inggris, dari Rusia sekalipun masuk ke Indonesia, Balai POM MUI akan memperlakukan uji dan mengeluarkan rekomendasi dengan pemeriksaan-pemeriksaan seperti yang dilakukan pada Sinovac. Itu pasti dipastikan. Jadi, itu. Yang pastinya izin edarnya juga nanti akan dikeluarkan. Tetap prosesnya akan sama. Tetap prosesnya dari BPOM, kemudian juga dari MUI, baru seperti yang dirasakan sekarang gitu dokter ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan khusus, tapi juga karena dari segi fasilitas yang memang mengunggulkan Sinovac ini, artinya Sinovac ini yang lebih digunakan terlebih dahulu gitu dokter ya, kemudian baru nanti disusul oleh vaksin jenis lainnya. Nah dokter, ini kan seperti yang sudah dokter katakan juga bahwa memang banyak sekali hoax atau juga mitos atau fakta di masyarakat yang memang belum tentu kebenarannya itu, tapi sudah menjadi konsumsi publik gitu dokter. Ini kan yang perlu diwaspadai
diwaspadai dokter ya, apalagi untuk menyukseskan program vaksinasi ini juga butuh kerjasama semua pihak. Nah nanti dari dokter sendiri nanti ada beberapa hoax yang ingin Oya tanyakan begitu, nanti dokter yang jawab, Siap. kemudian beserta penjelasannya. Baik, Ini agar baik, semuanya yang termakan hoax ini akhirnya sadar gitu dokter. Ini yang dibutuhkan. Oke Baik. dokter, ini sudah ada mitos atau faktanya. Kita langsung main aja ya dokter ya. Mitos atau fakta seputar vaksin COVID-19. Dokter, mitos atau fakta vaksin COVID-19 memiliki efek samping seperti reaksi alergi. Fakta dokter ya. Fakta. Wah. Bisa jadi dia akan memiliki efek samping. Tapi seperti disampaikan juga efek sampingnya itu ringan sedang, bahkan yang berat itu nyaris belum pernah dilaporkan begitu ya. Dan itu kan efek samping walaupun hanya ringan, ngantuk segala itu Iya, efek samping. tetap efek samping itu ada. gitu dokter. Dan itu gejala yang normal nggak sih dokter? Saya pikir ya normal saja, artinya sesuatu dimasukkan ke dalam tubuh dan kemudian tubuh melakukan reaksi. Sebagai reaksinya barangkali menyebabkan badan kita terasa pegal, terasa ngantuk, mual barangkali, tapi itu biasa-biasa saja. Tetap biasa aja. Ya. Nah, ini perlu diketahui juga ya, artinya ada gejala sedang hingga ringan hingga Ringan sedang sedang, tadi. ya. Baik dokter, mitos atau fakta penyintas COVID-19 tidak perlu menerima vaksin. Ini sepertinya fakta deh. Fakta, Fakta ya dokter bahwasanya mereka yang sudah pernah positif COVID-19. COVID-19 itu menjadi eksklusi atau tidak masuk dalam kelompok orang yang menjadi target vaksin ini. Karena tujuannya tadi, vaksin itu didapatkan tujuannya adalah membentuk antibodi. Iya. Mereka yang sudah terpapar, maka tubuhnya akan membentuk antibodi. Sudah ada antibodinya Sudah ada sendiri antibodi. gitu dokter ya. Nah. Dan ya dengar-dengar katanya antibodinya juga nggak berlangsung lama sebenarnya. Itu walaupun begitu juga tidak perlu divaksin juga dokter. Ada yang mengatakan bahwasannya antibodinya itu akan bertahan selama 6 bulan. Ya, tetapi intinya adalah tubuh kita itu sudah merekam, ada cetak birunya di tubuh kita. Kalau ini datang berarti saya harus mengeluarkan sesuatu, walaupun antibodinya sudah ada, tapi sudah tidak ada, maka kemudian rekaman itu masih ada di tubuh kita. Tubuh kita ini bisa merekam. Dan itu juga kenapa kemudian dikatakan orang divaksin itu butuh 2 kali. Iya. Nah, karena tujuannya adalah supaya memperkuat ingatan dari tubuh ini. Oke. Dan kemudian satu lagi adalah untuk supaya level antibodi yang tercapai itu cukup baik, cukup kuat untuk mampu kemudian menahan seandainya virus masuk atau kita terpapar oleh virus. Baik, Gitu. jadi memang untuk tahap pertama ini kan dosis pertama dulu dokter ya. Ya. Itu untuk lebih berkenalan lah, Ya. interaksi dulu lah gitu ya virusnya. Memancing dokter ya. antibodinya dulu. Memancing, Ya. kemudian nanti yang kedua nanti dia akan selang rekam berapa dan lama kemudian gitu, dokter? mencapai level yang barangkali dianggap cukup untuk melawan virus. Iya, itu berapa lama waktunya dokter? 2 minggu. 2 minggu, 2 minggu. kemudian baru dosis keduanya lagi dokter ya, disuntik begitu ya. Setelah 2 minggu artinya saya siap-siap disuntik lagi. Siap disuntik lagi dokter ya. Ini memang yang 2 minggu ini nanti berselang itu adalah antibodi yang akan keluar dari tubuh. gitu, dokter. Harapannya adalah paling tidak untuk meningkatkan level antibodi. Mudah-mudahan sekarang pun sudah terbentuk antibodi. Sudah terbentuk. Ya, tapi kemudian diyakinkan bahwasanya dengan 2 kali terpapar seperti itu maka antibodinya akan lebih kualitas ataupun levelnya akan lebih baik dan kemudian tubuh akan mencatat dan kemudian merekam itu kalau terjadi paparan dia akan keluar lagi antibodinya. Nah, jadi misalnya nih dokter, seseorang yang sudah disuntik vaksin kemudian terpapar virus COVID-19, apa yang dilakukan oleh tubuh? Reaksi apa sih dokter yang dikeluarkan kalau misalnya nih memang sudah terpapar? Apakah sebelumnya mungkin tanpa vaksin itu bisa menimbulkan gejala berat gitu? Ya. Nah, nanti setelah ada vaksin mungkin gejalanya seperti apa gitu dokter? Ini ibarat kalau satu tempat di perbatasan kita sudah siapkan tentara. Karena antibodi ini ibarat tentara. Masuk musuh, maka tidak akan jauh musuh itu bisa masuk. Karena apa? Karena sudah ada pertahanan kita. Iya. Nah, kalau kita tidak ada antibodi, tidak ada tentaranya, maka musuh itu masuk sudah hampir sampai ke perumahan masyarakat, baru kita sibuk nyari tentara. Kan begitu. Baru diserang gitu. Nah, jadi ibaratnya seperti itulah kira-kira. Jadi artinya, kalau kita sudah punya antibodi, ketika virus itu masuk, tidak leluasa dia bisa menyerang tubuh kita sehingga kita mengakibatkan gejala berat. Pasti akan ada perlawanan dari tubuh. Tapi tentu saja tetap dengan kita terus menjaga kondisi. Dan juga tidak serta-merta kemudian harus melupakan protokol. Enggak. Ya, ini Tidak jadi boleh. benteng pertahanan awalnya Ya. gitu dokter ya. Oke dokter, ini nih dokter, yang paling sering nih, karena memang salah satu public figure juga sudah melakukan hal ini nih. Setelah menerima vaksin COVID-19, tidak perlu lagi memakai masker. Ini
sepertinya Itu mitos. mitos itu. Absolutely tidak benar ya itu. Tidak benar ya. Artinya Jadi, memang protokol kesehatan ini tetap harus menjadi pegangan gitu ya setiap Ya. orang ya dokter ya. protokol kesehatan ini menjadi satu bagian terintegrasi sampai nanti ada secara global disampaikan bahwasanya kita sudah selesai dengan COVID. Saya pikir protokol kesehatan ini 3M ini masih terus. Bahkan kalau kita perhatikan dengan protokol kesehatan terutama dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, kehidupan kita sepertinya lebih sehat, Lebih bersih gitu lebih ya. bersih. Kalau saya perhatikan biasanya dalam 1 tahun paling tidak kita menderita flu sekali. Tapi di tahun 2020 alhamdulillah saya tanya kepada teman-teman banyak yang tidak dapat flu. Nggak dapat Artinya flu ya. memang ini mungkin menjadi salah satu keuntungan dari kita memakai masker dan mencuci tangan. Baik, Nah, baik. jadi saya pikir jelas bahwasanya dengan divaksin pun 3M protokol kesehatan tetap harus kita Tetap harus dijaga jaga. gitu dokter ya. Ini jangan sampai abai ya, mentang-mentang udah divaksin, ini sudah mulai lupa, wah ternyata saya udah punya kekebalan tubuhnya sendiri nih, ayo nggak apa-apa nih vaksinnya main-main ke saya, virusnya main-main gitu ya. Ternyata memang protokol kesehatan itu tetap harus dijaga dan kalau bisa diperketat lagi Ya, gitu, dan ya. bisa menjadi contoh juga kepada orang banyak. Oke deh, pemirsa jangan kemana-mana ya, kita akan juga dengan informasi salah satunya nanti ada pertanyaan juga dengan dari masyarakat yang akan kita bahas bersama. Tetaplah bersama kami di Ayo Sehat dengan Sehat Hidup Lebih Bahagia. Indonesia terus berupaya dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Pandemi virus corona belum berakhir. Patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, baik jika di lingkungan luar, bahkan jika beraktivitas dalam ruangan. Pencegahan adalah kunci untuk mengurangi dampak virus corona. Jika Anda dan orang sekitar memakai masker, resiko penularan virus dapat turun hingga 90%. Dan jangan lupa, gunakan masker dengan cara yang baik dan jenis masker yang tepat. Kita sehat, Indonesia sehat. Kami selalu menghadirkan informasi terkini, terdepan, terpercaya, dan selalu berimbang. Berbagai informasi disajikan secara apik dan menarik. Berita tersebut akan masih wawancara Aceh Anda di rangkaian dengan berita terhangat lainnya untuk tampil pada oleh redaksi KRI Aceh. Berbagai peristiwa teraktual dan isu-isu terhangat seputar Aceh yang membahas politik, hukum dan kriminal, ekonomi, budaya, hingga wisata, serta informasi sepulau Sumatera. Kami kemas dalam Aceh hari ini. Kami hadir setiap hari hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Abu, Ya, itu Rapai mau dibawa kemana? nanti ada tim kesehatan dari kabupaten. Ya. Kita akan menyambut dengan seni tradisi pencegahan COVID-19 ini. Ini ada kuliah juga. Dia mau kuliah ya? Iya, mau kuliah. Nah, tapi ingat ya, ya pakai masker, Ya, kemudian cuci tangan, oke. dan jangan lupa jaga jarak. Siap, Abu. Ada anak Pak Kecil, Dek Pia. Hei, mau kemana kalian? Ya sini dulu. Kenapa nggak pakai masker? Ada Abu. Ini saya mau ke kantor. Assalamualaikum Pak Kecil. Waalaikumsalam. Geser, jaga jarak. Ini Pak Kecil. Keluarga kita ada korban Pak Kecil. Ya, Corona Pak Kecil. Ya, inilah yang saya ingatkan sama kalian. Ini kan sudah kejadian. Makanya kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Ingat, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ini bubar.
Iya, kembali lagi di Ayo Sehat dengan Sehat Hidup Lebih Bahagia. Nah, hari ini seru banget ya karena kita bakal banyak sekali membahas mengenai vaksin, apalagi ini adalah programnya pemerintah yang ditujukan untuk menekan meluasnya wabah pandemi virus COVID-19 ini. Dan tentunya juga siapa saja yang sudah disuntik vaksin untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai abai nih, seperti yang sudah Dr. Safrizal katakan tadi. Nah, dokter, ini ada lagi nih mitos atau faktanya yang beredar di masyarakat juga ya dokter ya. Kemudian yang pertama nih, yang terakhir nih dokter, lansia terlalu riskan untuk mendapatkan vaksin. Apa benar dokter? Sepertinya mitos. Fakta dokter ya? Fakta. Oke. Kalau kita bicara tentang Sinovac yang ada di saat ini di kita, itu memang dia tidak menyarankan untuk lansia. Dan ada beberapa vaksin yang dikeluarkan oleh perusahaan berbeda yang mengatakan boleh saja. Nah, tetapi kemudian kelompok usia tua ini kan kelompok yang dalam tanda kutip imunitasnya agak rendah nih. Nah, apa yang terjadi kemudian, walaupun belum terbukti ya, tapi ada merek tertentu yang dicobakan di Norwegia. Ternyata laporannya ada banyak lansia di sana yang umur 80-an ke atas itu disuntik fatal, artinya meninggal begitu. Dunia, dokter. Tapi masih dicari hubungannya antara apakah ini karena meninggal karena vaksin atau karena usia begitu ya. Nah, mereka bahkan mengatakan ini harus dihentikan dulu pada lansia begitu loh. Nah, makanya kemudian yang di Indonesia sendiri yang sudah beredar hari ini kan mengatakan membatasi. Membatasi tentu saja ini berdasarkan riset yang mereka lakukan. Jadi kalau kita melakukan pada usia-usia tertentu, maka di usia di atas itu mereka tidak rekomendasikan. Tidak rekomendasikan dokter ya. Tetapi memang kita terus masih menunggu hasil investigasi. Jadi hari ini kalau kita cerita tentang vaksin yang ada di Indonesia, maka kelompok usia tua itu tidak disarankan untuk gitu, tidak masuk golongan karena itu. dari 18 sampai 59 59 tahun. tahun. Dokter. Belum tua lah, masih muda itu. Masih muda dokter ya. Jadi imunnya juga masih termasuk masih kuat masih gitu, kuat dokter ya. ya. Nah, ini juga jauh berbeda dengan di Norwegia yang dimana memang banyak menimbulkan korban jiwa. Mungkin salah satunya juga karena imun itu tadi. Tapi masih sampai sekarang sedang yang paling penting tahu, mereka dokter. minta otoritas sana minta supaya jangan dulu divaksin orang yang usia tua. Padahal juga memang usia tua ini adalah usia yang rentan untuk tertular begitu ya. Tapi rentan tertular, makanya mungkin karena itu dokter Ya, keinginan divaksin untuk melindungi mereka. untuk melindungi begitu. mereka, tapi malah justru itulah tadi ya, dokter, bisa berdampak yang bisa ya. berakibat fatal gitu Betul, dokter. betul. Oke, jadi sudah terjawab ya semuanya mengenai mitos atau fakta yang beredar di masyarakat. Tadi mungkin salah satunya adalah usia. Nah, ini kan usia juga cukup riskan, apalagi kalau misalnya bertambah usianya. Ya. Kemudian di atas maksimum yang sudah ditetapkan begitu. Nah, ini jadi waspada kita semua. Dan dokter, ini juga kita sudah masuk pertanyaan nih dari masyarakat yang ingin banyak mengetahui mengenai vaksin ini, dokter ya. Nah, dokter, pertanyaan pertama, apa amankah vaksin ini, dokter? Karena kemarin memang ada di berita orang meninggal karena vaksin, dokter. Ini sama seperti pembahasan kita tadi. Ini dari Putri 21 tahun, dokter. Ya. Karena cukup heboh, dokter. Ya, Jadi betul. banyak kekhawatiran. Betul. Vaksin ini dicapai dengan melakukan serangkaian percobaan-percobaan yang mengikuti kaedah-kaedah ilmiah kedokteran. Dan itu dikawal ketat oleh para ahli di seluruh dunia, ahli medis. Itu terkawal ketat itu. Dan kemudian setelah itu ada izin-izin tertentu yang harus mereka lalui. Sudah sampai kepada tahap itu, maka secara medis kita menganggap ini boleh digunakan dalam kondisi emergensi. Nah, yang terjadi di masyarakat Indonesia adalah ada orang nanti mengatakan ini jadi obat A, B, daun ini menjadi buah ini menjadi obat. Kita tanpa Obat-obat tanpa tradisional. penelitian, tapi kita ikuti begitu. Iya, iya. Yang medis akan mengatakan menolak hal yang seperti itu. Padahal udah penelitiannya panjang gitu, Karena dokter ya. memang syarat dalam medis dengan penelitian-penelitian begitu. Kadang-kadang di masyarakat Indonesia kalau disuruh minum minyak ini, makan daun ini, makan daun itu, tanpa diseleksi tidak ada, Iya, mereka ikut saja. Ikut aja gitu Yang ya. sudah diteliti malah menjadi perdebatan begitu. Malah ditolak gitu, dokter. Nah, jadi kalau saya berpikir seperti itu. Satu lagi adalah kalau gampangnya adalah tidak usah lihat berita-berita hoak, lihat saja kalau medisnya mau disuntik, itu tandanya sudah aman bagi masyarakat. Iya, Karena medis juga kan tidak mau jadi fatal begitu Iya loh. betul dokter ya. Nah. Apalagi medis memang sudah menguasai bidangnya Bidang itu, itu, dokter. gitu loh, Dan ini juga jadi sebuah Referensi sebenarnya bagi referensi masyarakat. untuk masyarakat juga dokter ya. Nah dokter, ini ada lagi pertanyaan dari Widya.
Dok, kalau seandainya divaksin, apa harus di rumah saja supaya tetap sehat begitu? Nggak boleh berkeluyuran gitu, dokter? Itu gimana, dok? Ya, ini kan bagian daripada upaya kita melakukan antisipasi ya. Jadi 3M itu kan salah satunya menjaga jarak. Menjaga jarak ini artinya memang protokol kesehatan tidak kemudian berubah karena sudah divaksin. Nah, jadi kalau menunggu efek samping segala macam silakan saja. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang memang harus seperti kita bekerja dan kemudian otoritas setempat mengatakan kita memang boleh bekerja, ya silakan. Tetapi tetap tetap berpegang pada protokol kesehatan. Nah, nanti pada satu ketika, kalaupun kemudian otoritas pemerintah baik Indonesia ataupun secara global mengatakan bahwasanya pandemi sudah selesai, insya Allah baru kita akan kembali seperti kehidupan sebelum adanya pandemi COVID-19. Dan yang paling penting adalah bagi yang sudah divaksin, dia akan berbangga ketika itu sampai karena dia adalah bagian daripada penyelesaian masalah. Karena dia mau divaksin begitu loh. Iya, karena memang kalau sudah divaksin dia tidak hanya melindungi diri sendiri, Iya, dokter melindungi ya, orang tapi lain juga juga. melindungi orang Betul. lain. Makanya selain membentuk benteng pertahanan untuk dirinya, tapi juga salah satunya juga membantu pemerintah untuk menyukseskan program vaksinasi ini. Nah, dokter, ini lagi dari Nurjanah. Dia pernah baca orang yang divaksin akan merasakan efek pegal linu dan demam. Nah, ini tandanya apa sih, Dok? Apa itu tanda vaksin sedang bekerja gitu? Sebenarnya efek samping ataupun hal yang ditimbulkan setelah vaksin itu sifatnya individual. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang mengeluhkan pegel, ada yang barangkali merasa badannya kok ngantuk, tidak nyaman, ada yang tidak merasa apa-apa sama sekali. Dan itu adalah sangat individu, berbeda orang ke orang begitu loh. Yang pasti kalau disenangkan diri dan kita malah suka ataupun berusaha untuk segera divaksin, dengan semangat itu mudah-mudahan kita tidak sakit, tidak merasakan apa-apa. Jadi kalau misalnya bahagia, imunnya juga meningkat Bagus, gitu dokter ya. Insya Allah nggak merasakan Iya. apa-apa gitu dokter, seperti yang sudah dokter Safrizal Pengalaman sendiri pribadi. begitu pengalamannya dokter ya. Tapi itu tergantung juga dari imunitas seseorang gitu Iya. dokter ya. Nah dokter, tentunya kan kita harus mengetahui juga mengenai manfaat dari vaksin COVID-19. Tadi sudah banyak sekali membahas efek samping. Nah ini kan manfaatnya kan orang hanya tahu untuk melindungi diri dari virus begitu dokter. Mungkinkah ada manfaat lain dokter? Ya, tentu saja ini saat ini dibuat untuk meningkatkan antibodi ya, menimbulkan antibodi kita yang tujuannya adalah melindungi diri kita. Dan dengan kita terlindungi, tentu saja kalaupun kita terpapar virus itu mudah-mudahan sampai di diri kita saja, tidak kita tularkan ke orang lain. Jadi di samping daripada dampak tersebut, ada banyak sekali yang mengatakan efek samping yang bukan hanya negatif ya, efek samping yang juga katanya positif. Tapi tentu itu bukan tujuan utama. Nah, tujuan utamanya adalah bagaimana kemudian antibodi terbentuk dan umumnya masyarakat di sekitar kita juga ikut divaksin terbentuk antibodi, maka terakhir menjadi satu herd immunity. Karena herd immunity yang baik adalah herd immunity yang melalui vaksin. Dulu, 1 abad yang lalu Indonesia pernah berakhir satu pandemi dengan herd immunity, tapi korbannya kalau saya tidak salah hampir 1 juta orang meninggal. Hampir 1 juta. Ketika orang terinfeksi oleh flu Spanyol. Flu Spanyol. Nah, jadi tentu saja kali ini kita tidak mau seperti itu. Jadi penanganannya Vaksin harus salah lebih satu caranya. segera, lebih Ya. cepat gitu dokternya, lebih cepat lebih baik. Nah dokter, ini seperti yang tadi sudah dokter sampaikan banyak sekali, memang ada pengaruh dari vaksin ini memang untuk tubuh, salah satunya adalah untuk melindungi diri tadi dokter ya. Tapi untuk masyarakat yang masih belum sadar sebenarnya pentingnya vaksin, kemudian mungkin juga masyarakat yang sudah divaksinasi, apa yang mereka harus lakukan? Nah mungkin ada sedikit imbauan dari dokter kepada masyarakat agar tentunya protokol kesehatan tetap harus dijaga sambil mungkin menunggu tibanya saat vaksinasi gitu dokter, silakan. Ya, saya pikir masyarakat yang nanti akan masuk kepada orang yang layak untuk divaksin, tidak perlu lagi merasa khawatir. Mari kita mengikuti program pemerintah karena kita sangat yakin bahwasanya proses vaksinasi ini adalah cara terbaik untuk nantinya akan menyelesaikan pandemi. Dan insya Allah pemerintah juga dengan upaya vaksin ini melindungi masyarakatnya. Jadi jangan pernah terpikir vaksin ini malah kemudian akan merugikan masyarakat. Tidak ada satu pemerintah pun yang mau seperti itu. Dan kemudian kalau nanti pandemi ini berakhir, maka mereka-mereka yang mau ikut berpartisipasi dalam vaksin ini mudah-mudahan akan merasa sangat bangga karena dia bagian dari penyelesaian. Saya satu ketika bisa bercerita kepada anak cucu kita ketika dulu ada pandemi,
untuk menyelesaikannya kita harus divaksin. Iya. Saya adalah orang yang mau ikut dalam vaksinasi Baik, tersebut. bangga gitu dokter ya, Bangga. sudah pernah berkontribusi untuk Iya, negara gitu dokter ya. untuk manusia Untuk semuanya manusia, bahkan. wah luar biasa karena menyelamatkan banyak Iya. sekali orang gitu dokter ya. Dan seperti yang sudah dokter sampaikan, ini adalah upaya pemerintah untuk melindungi masyarakatnya dari wabah virus COVID-19. Luar biasa sekali Siap. dokter, hari ini sudah bertambah pengetahuan, kemudian juga sudah teredukasi ini masyarakat yang masih bingung ya sebenarnya untuk apa sih program vaksinasi ini dilakukan, kemudian seberapa penting sih vaksin ini, dan sudah terjawab semuanya tadi oleh Dokter Safrizal. Terima kasih banyak Terima dokter. kasih. Dr. Ya. Safrizal Rahman MKes SPOT, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Aceh yang sudah berbagi di Ayo Sehat hari ini mengenai vaksin tiba siapa bersedia. Dan tentunya pemirsa Ayo Sehat jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Ayo Sehat setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, karena kita akan menghadirkan informasi dan tips seputar kesehatan langsung dari ahlinya. Kalau begitu, saya Maulidia Ramli pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.